Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini kembali lagi kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema firman Tuhan hari ini adalah kasih yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka orang akan kelihatan peduli terhadap sesamanya jika menguntungkan, tetapi akan diabaikan bahkan ditinggal pergi jika merugikan, dan itulah kasih yang palsu. Kalau kita berbicara tentang kasih yang sejati, tentu bertentangan dengan kasih yang palsu. Kasih yang palsu, tidak banyak orang punya hati yang tulus dan murni mengasihi sesamanya tanpa mengharapkan keuntungan apapun terlebih dalam pelayanan. Dan itu tidak bisa dibantah sebab sebuah fakta nyata kita saksikan sendiri bahkan terlihat di depan mata. Saling memanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukanlah kasih Kristen atau kasih Kristus, melainkan sikap orang fasik yang tidak mengenal kasih Tuhan. Jika kita rajin mengikuti kegiatan rohani bahkan terlibat dalam pelayanan gerejawi, tetapi sikap kita belum berubah, sebenarnya kita belum bertuhan tetapi masih sekedar beragama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, waspadalah terhadap orang semacam itu, karena sesungguhnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang lebih mencintai dirinya sendiri, yaitu orang yang telah kehilangan hati Tuhan atau kasih sejati sehingga tidak punya belas kasihan dalam perbuatan. Lalu jangan mudah juga percaya bahwa seseorang mengasihi kita hanya dari kata-katanya yang kelihatan manis seperti madu asli dan terdengar sopan yang menggoda hati. Sebab hal itu bisa menjadi modus terselubung untuk memanfaatkan kita demi mengincar uang dan hartamu. Sebenarnya tidak sulit mengenali yang namanya kasih, yang mana kasih sejati dan yang mana kasih palsu. Jika kita menderita dan mengalami kesusahan, apakah mereka peduli lalu datang mengunjungi bahkan berkorban? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kasih sejati hanya ditemukan ketika kita sedang jatuh terpuruk, terjerembah, hidup susah dan hidup bergumul, lalu ada orang yang peduli, sering mengunjungi dan mendoakan. Itulah kehormatan dan pengabdian mereka yang tidak bisa kita bayar. Kasih yang palsu hanya memanfaatkan kita dan mengincar uangmu. Ketika Anda sukses, mereka akan datang mengunjungi, turut berduka cita dan memberi semangat. Tetapi itulah harga dirinya senilai materi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kasih sejati bukan milik rohaniawan atau mereka yang beragama Kristen, tetapi dapat diberikan oleh orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Alkitab sudah mengajar kita dengan tegas yang berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan tertipu dengan kasih yang palsu, sebab sangat banyak beredar di pasaran, tetapi hargailah kasih yang sejati dari orang-orang yang tulus mengasihimu. Lebih banyak ditemukan kasih yang palsu terhadap sesamanya, tetapi terlalu sedikit kasih yang sejati dari hati tulus dan murni karena mengasihi Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 adalah bentuk wujud dari kasih sejati, kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut balasan apapun, kasih yang tidak bisa kita bayar atau kita ganti rugi. Karena itu mari belajarlah dan terus belajar dari kasih Kristus sehingga kita memiliki kasih yang sejati. Kiranya renungan singkat ini menolong kita untuk sungguh-sungguh memperagakan kasih yang sejati dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini atau hari ini menyapa kami.
agar kami sungguh-sungguh memaknai, memperagakan kasih yang sejati yang kami temukan dalam pribadi Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan firman Tuhan melalui channel Panal Love Ministry. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah kami layani di Panal Love Ministry. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Para lansia, para orang-orang muda, para orang-orang tua yang bergumul dengan pergumulan hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau terus menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan anak-anak. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Biarlah melalui pelayanan kami, khususnya melalui channel Panal Love Ministry ini, Injil Kerajaan Tuhan makin disebarluaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami. Demi Kristus Yesus yang mempunyai firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Jangan lupa ayo dukung pelayanan dari Panal Love Ministry dengan like, comment, share, dan subscribe channel Panal Love Ministry. Agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.